Kenapa begitu? Kalau kita bicara soal masyarakat, soal publik ya Om ya. Ruang partisipasi publik itu harus disediakan oleh pemerintah. Amanat PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik itu perlu dibuka ruangnya. Partisipasi terkait dengan ingin tahu keterbukaannya, partisipasi terkait membuka ruang pengaduan, dan partisipasi publik mengajak publik untuk mengikut serta dalam sebuah perencanaan daerah. Oh, dilibatkan. Kembang sekuntum di tepi perigi, dipetik oleh si anak darat. Assalamualaikum, semangat pagi para netizen sejagat raya. Om, minum Om. Oh ya, silakan. Ini kopi malam. Kopi malam ya? Ya. Kok saya mempersilakan, saya kan tamu. Ya. Makasih Om. Um, Memang sedap kopi Siap Video ini. mantap ya. Tak ada tandingannya. Om Topik apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Om Haryadi. Om Hermawan. Iya. Gimana Kita Om ketemu Hermawan? terakhir kapan ya? Kita dulu ketemu ya agak sudah lama juga Sudah ya. lama ya waktu. Ketika kita proses pilkada ya. Oh ya. Iya, kita kemarin ada mencoba untuk mendorong kertas kebijakan Iya. ke masing-masing kepala daerah. Iya. Ada roadshow. Ada roadshow. Kemudian ada yang fakta integritas itu ya. Fakta tanda-tanda. integritas. Wah ini Iya. memang banyak itu ya kita pengalaman yang kita ngejar-ngejar para calon itu, Iya. berburu waktu dia. Wah. Iya. Ini Om Hermawan nih orang yang di garda terdepan itu para netizen. Kami membantu teman-teman ya, teman-teman. Oh ya, netizen hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari Fitra ya, Om Taufik. Ini dia sama-sama host sebetulnya ya. Jadi saya ngeri-ngeri sedap juga ngomong sama dia ini. Ya, tapi kita akan banyak ingin tahu apa sih kiprahnya Fitra itu. Namun sebelumnya Om kenalan dulu sama netizen Siap Video. Siap, host. Kalau di karate kan host siap. Ya. Siap. Hai. Oleh. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para netizen Siap Video. Apa kabar? Saya sekarang berada di lokasi studionya Om Hermawan. Ini lokasinya memang sangat indah ya. Sangat sederhana. Sangat indah, sederhana, penuh nuansa romantis. Yeah. Nama saya Taufik, saya di Fitra Riau sebagai tim pembuat kopi. Waduh, sama dengan saya tuh. Tidak, saya sebagai manajer advokasi dan pengembangan jaringan di Fitra Riau. Ya, Fitra ini fokusnya di apa ya? Ya termasuk sebuah lembaga CSO, Civil Society, atau kalau disebut orang bilang NGO, atau kalau bahasa pasarnya LSM gitu. LSM. Saya juga LSM loh. Oh, LSM ya? Lembaga Syuting Manten. Lembaga Syuting Manten. Iya. Oh, menarik juga Om. Om ini bisa lucu juga. Iya. Teruskan Om. Oke, Fitra itu bergerak di isu kebijakan ya. Kebijakan, anggaran, pelayanan, isu pelayanan ya, isu tata kelola pelayanan, kebijakan meliputi anggaran, keterbukaan informasi, kayak transparansi, karena kan Fitra Forum Indonesia untuk transparansi dan anggaran kebijakannya kan, itu. Ya selama ini memang kerja Fitra memang tidak lepas dari isu anggaran publik, Mas, dan isu keterbukaan. Kalau kita lihat ya trennya ya di tahun 2016, kita mulai 2016. Sebenarnya Fitra itu sudah lama sih. Dan itu nasional ya atau skupnya di Riau saja? Kalau di nasional namanya Seknas Fitra. Seknas Fitra. Di daerah namanya Fitra Riau. Tapi Fitra Riau itu kalau di daerah tuh lembaga otonom. Otonom ya. Lembaga otonom. Nah,
Di tahun 2016 memang kerja-kerja Fitra lebih ke advokasi, riset, kajian ya. Ya. Mendorong mengasistensi pemerintah daerah dalam hal isu-isu kebijakan. Salah satunya anggaran lingkungan ya, anggaran lingkungan. Termasuk Kodisia kemarin kita dorong di BADR Om. Oh ya ya. Iya, dana bagi hasil, dana reboisasi. Karena kalau kita lihat di Siak itu ada sekitar 80 miliar potensi anggaran yang belum digunakan. Nah itu nanti kita menarik di kulit. Iya. Oke. Ini saya buka topik ya. Oh ya akunnya Topik kan, Facebooknya. Taufik ya. Saya lihat ini kok dia udah nyampe Siak nih. Dia ada nih. Tetap semangat coaching klinik RPJMD Kabupaten Siak. Wah, penajaman pemahaman OPD. Iya. Udah lama berarti ya. Sering ke Siak memang ya? Iya, sering ke Siak kita. Ya. Nanti ceritakan ke kami seperti apa yang sudah ditangkap. Maksud saya itu bukan ditangkap ini ya. Maksud kami itu apa saja sih yang diketahui tentang Siak gitu, terutama dengan ini. Ya, kalau apa yang diketahui tentang Siak ya misalnya. Mimpi Indah. Iya, Siak itu kotanya nyaman Bang. Oke. Tata kotanya bagus. Suasananya damai, ya kan? Nah, kalau kita bicara soal isu tata kelola pemerintahnya, ya apa ya? Ada hal positif dan ada hal negatifnya. Ya. Makanya hal positifnya itu perlu di-endorse. Ya. Di-endorse agar daerah-daerah lain mengikuti. Menjadi contoh. Oke. Nah. Dan hal negatifnya itu perlu pendampingan, melakukan asistensi, mengarahkan, sepertinya ini yang bagus teman-teman pemerintah dan hal-hal kayak gini yang bagus, aturannya seperti ini dan ini yang inovasi ini yang perlu didorong karena selama ini kan memang kalau kita tidak apa ya kita update misalnya kan pemerintah kan banyak juga yang tidak tahu informasi soal isu-isu aturan misalnya kan. Nah dengan adanya kehadiran Fitra sama dengan kawan-kawan CSO lainnya itu sebagai mitra pembangunan cukup membantu lah untuk kerja-kerja pemerintah misalnya melakukan pendampingan soal ya kemarin kalau Om lihat ada di TAKE itu juga. Facebook itu ya ada TAKE itu termasuk inovasi Om. Inovasi ya. Ya transfer anggaran ekologis. Nah di Riau itu sebenarnya kalau soal kebijakan ekologis itu memang sudah lama kita dorong ya. Salah satunya dulu di Pelalawan ADD berbasis migas. Nah di Siak kita dorong bagaimana nih ada ADD itu alokasi dana desa itu. Kalau di sini kan alokasi dana kampung ya. Itu ditambah kinerja lagi formulasinya, kinerja ekologisnya itu sebagai bentuk komitmennya pemerintah daerah atau komitmennya desa dalam mengelola lingkungan dan meningkatkan ekonomi. Nah itu kalau misalnya desanya punya komitmen arahnya ke sana sesuai dengan Perbub 22 tahun 2018 yang dikeluarkan ketika itu zamannya Pak Samsuar sebagai bupati Bupati lama. Nah itu sebagai sebuah terobosan yang positif ya. Nah itu makanya terobosan positif tadi saya bilang terobosan yang positif yang perlu di-endorse dan dikuatkan. Makanya dikembangkan Perbub 22 itu apa saja peran sektornya, termasuk desa punya peran, termasuk OPD-nya punya peran. Nah komitmen itu kita rangkaikan. Nah kita lihat desa-desa yang sudah punya kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan didokumentasikan, dilaporkan, wah itu dikasih insentif. Kemarin kalau tidak salah ada beberapa kampung yang dapat apresiasi ya. Dapat apresiasi insentif. Ada 3 kampung ya. Ada 3 kampung. Dayun, Sri Gemilang sama Tamusai ya. Bukan Tambusai, Tamusai. Jadi 3 kampung ya. Ya sebenarnya itu kan insentif itu bukan melihat dari sisi uang yang diberikan. Tapi bagaimana sisi komitmennya si desa dalam melakukan pelestarian lingkungan itu sama meningkatkan ekonomi. Nah, selama ini banyak desa-desa sudah melakukan hal-hal seperti itu ya. Misalnya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, membentuk MPA, masyarakat peduli api ya. Masyarakat peduli api,
dituangkan dalam sebuah kebijakan desa, anggaran desa, aturan desa. Tapi kan terkadang itu tidak terdokumentasi. Ya kan? Dan orang-orang banyak tidak tahu. Ya kan? Nah, dengan adanya insentif itu, jadi apresiasi itu jadi sebetulnya apresiasi membangkitkan girohnya lagi desa. Jadi desa yang tidak mempunyai komitmen itu, dia mulai membangun komitmen. Jadi akan memacu desa-desa lain untuk berbuat. Memacu desa-desa lain untuk membuat. Nah, ini sebuah terobosan yang baik. Makanya tadi yang saya bilang, apa sih kerja-kerja Fitra? Ya ada kerja mengarah kepada positifnya ya mengendorse, ya kan, negatifnya melakukan pendampingan agar ini lebih baik. Seperti itu, Om. Agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Nah, kalau bicara soal yang nggak diinginkan tuh banyak, Om. Misal kalau kita bicara isu kebijakan, memang ada pro dan kontra ya. Pro dan kontranya begini, kalau kontranya terkadang isu korupsi ada di situ. Makanya itu harus dibangun lebih bagus lagi. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Ya, kalau teman-teman Fitra ini seperti apa? Ya, bagaimana memanajemen tata kelola pemerintahnya saja, Om. Nah, korupsi itu kan kalau kita lihat ya, misalnya kalau pemerintah itu sudah benar-benar sudah terbuka, transparansi, dan benar-benar sudah partisipatif, ya insya Allah indikasi-indikasi korupsi itu tidak akan ada. Nah, bisa makanya diminimalisir ya. Bisa minimalisir. Makanya kemarin kita kan dorong tuh sampai keringatan dari pagi sampai subuh ke pagi lagi kan. Iya, betul. Bagaimana kita mengatur jadwal ketemu dengan kepala daerah kan? Kepada calon-calon kepala daerah ya. Ini dong kita melihat bahwasannya permasalahan-permasalahan dari isu anggaran lingkungan misalnya kan, dari isu tata kelola pemerintahan, ini masalahnya. Misalnya keterbukaan misalnya, berarti bicara tata kelola pemerintahan, good governance ya kan. Nah, selama ini kalau kita lihat SIA itu masih buruk dalam sisi keterbukaan. Padahal kalau dilihat dari komitmennya, itu sudah ada komitmennya, Om. Tahun 2018 melalui Dinas Diskominfo, dulu di kepala Dinas Kominfonya Sekda sekarang, Om. Pak Arwan. Nah, itu sudah membentuk namanya PPID. Sudah ada SK-nya, sudah ada SOP-nya. Fitra itu yang mendampingi dulu kan. Dan kalau kita lihat di dalam dashboard-nya itu juga sudah ada layanan PPID-nya. Tetapi ketika kita telusuri lebih jauh lagi, bagaimana sih pola keterbukaan informasinya? Nah, itu masih belum, Om. Masih belum. Dan diharapkan di menuju informatif sekarang. Seharusnya menuju informatif. Oleh karena itu Pak Arvendri sekarang sudah 2 periode ya. Artinya tidak punya beban untuk berikutnya ya. Harus benar menguatkan ini. Itu harapan kita dari sisi keterbukaan. Kenapa, Om? Masyarakat itu sangat butuh informasi seperti itu, Om. Berapa belanja, berapa APBD-nya, berapa DPA-nya. Misalkan gini, kami masyarakat awam nih ya. Bagaimana bisa tahu sosialisasi itu dibentuknya seperti apa? Ya, itu dimulai dari pemerintahnya, Om. Kalau pemerintahnya itu sudah membentuk kanal informasi sehingga masyarakat itu bisa mengakses melalui websitenya Pemda, ya itu sudah terbuka. Jadi terpampang di situ. Sudah terpampang. Kita mau mengecek APBD, klik APBD-nya ada. Berapa dokumennya ada. Berapa anggaran belanjanya Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Klik, oh ini segini. Apa saja programnya? Klik segini. Ada enggak program soal bicara persampahan? Berapa itu? Klik segini. Berapa sih pendapatan persampahan? Klik segini. Jadi itu yang sedang didorong Fitra? Ya, sebenarnya Fitra dorong itu di tahun 2018. Sudah lama ya. Sudah. Sebenarnya kalau isu keterbukaan itu tergantung political will kepala daerah, komitmen kepala daerah. Kalau komitmen kepala daerah itu oke, dia akan membuka itu. Apalagi kalau kita lihat visinya Pak Gubernur di misinya 1, di visi 1-nya itu, Om. Di misi 1-nya, Om, itu berbicara good governance. Gubernur atau bupati? Mohon maaf, bupati. Ya. Pak Alvendri. Itu bicara good governance terkait dengan smart city, ingin mengembangkan layanan smart city-nya. Wah, ini termasuk apresiasi juga, Om. Jadi besok-besok itu keinginannya yang diharapkan oleh Pak Alvendri itu
itu menginginkan bahwasanya semua OPD itu sudah menerapkan e-governance, termasuk e-office, surat surat melalui elektronik, karena nggak usah lagi lah pakai kertas Om. Kita kasihan pohon Om, bahannya ditebang habis terus bahannya habis ya. Nah, bahannya habis ya kan. Nah, pakai e-office. Baru kedua, menerapkan sisi layanan. Misalnya nggak perlu lagi masyarakat datang ke kantor desa atau kantor camat untuk ngurus KTP, cukup aja install Google apa nama itu? Play Store ya. Play Store, Google Play Store. Install, ini udah bisa. Kan itu keinginannya. Kalau saya menerjemahkan keinginannya Pak Alfendi seperti itu. Nah, itu makanya harus didukung oleh dibaleskan juga dengan strateginya OPD itu seperti apa untuk menerjemahkan keinginan Pak Bupati. Apalagi kalau kita lihat sejauh ini websitenya ya itu perlu dirombak lagi lah. Misalnya kalau kita sekarang bicara soal banyak isi pencitraan ya, misalnya bukan kolom pencitraan lah, kalau kita kategori pencitraan. Tapi pencitraan kan nggak apa-apa kan? Ya maksudnya pencitraannya ya Bupati berkunjung ke sini buat foto padi mana di tengah sawah. Tapi ada hal-hal yang harus publik tahu. Bagaimana cara kinerjanya Bupati. Misalnya dalam anggaran misalnya kan. Buka situ kan masyarakat bisa tahu. Bahkan itu menguntungkan kawan-kawan mahasiswa sih Om. Oh gitu ya. Soal beasiswa. Berapa sih ada nggak di tahun ini beasiswa? Iya kan? Kita lihat juga itu ada nggak program mengarah ke sana. Itu makanya informasi itu sangat penting Om. Kan Om. Ini agak berat juga diskusi kita malam ini. Jangan berat-berat. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu. Tapi kalau ibaratnya diskusi kita malam ini itu adalah edukasi publik. Edukasi publik betul. Apa yang terjadi di Siak kan? Kaitannya dengan Siak Kabupaten Hijau itu ada juga ya? Woi, ini menarik Om. Dulu zamannya Pak Samsuar ya jadi bupati dengan Pak Alfendri ya. Pak Alfendri, Pak Samsuar tuh kolaborasi tuh. Ya kan? Berkolaborasi untuk membentuk namanya aturan Perbup 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Dan sudah ada namanya roadmap. Peta jalannya sudah ada juga. Ada SK-nya. Saya lupa SK-nya panjang soalnya garing-garingnya panjang. Banyak ya. Sulit ngapal kita. agak ribet juga kalau dihafal. Nah, itu ada SK. Sekarang kalau kita lihat perkembangannya itu Perbup itu sedang dalam proses menuju ke Perda. Akan diperdakan. Nah, kalau kita mengacu kepada visi misinya Pak Alfedri di misi kelima itu ada berbicara soal siap berkelanjutan. Nah, ini menarik Om. Siap berkelanjutan. Dan di prioritas di misi itu kan ada gambaran prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, prioritas 1 itu salah satunya itu mengembangkan SK Perbup 22 itu menjadi Perda. Nah, itu sedang proses. Nah, kita kawal aja nanti Om di DPR seperti apa kan. Karena itu lebih jelas, kalau Perda ini lebih jelas Om. Ya kan? Tapi lebih kuat. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada perencanaan nih Om ya. Kalau kita mengacu kepada sebuah perencanaan tata kelola kebijakan itu sebenarnya peraturan Perda, Perbup itu kalau tidak dikunci di RPJMD-nya sama aja tidak. Sama saja. Nah, Alfedri, Pak Bupati, itu sudah dikunci Om. Di misinya. Siap berkelanjutan. Artinya punya komitmen terkait dengan pelestarian lingkungan. Berarti salah satunya itu Siak Kabupaten Hijau sudah masuk di situ. Nah, mungkin lebih memperkuat lagi dari sisi kebijakan itu ya perlu Perda, oke nggak apa-apa. Tapi kalau sempat itu tidak ada di RPJMD sama saja. Tapi udah masuk ya? Udah masuk Om, udah ada komitmennya kok Om. Jadi kita nggak wanti-wanti itu, makanya saya bilang saya kalau berkunjung ke Siak ini nyaman, indah, tentram, damai. Karena kebijakan yang di luar memang untuk soal lingkungan. Tapi di kotanya coba kita Om lihat. Kotanya memang damai kan? Iya. Kalau di luar kotanya? Wah, di Kandis gimana? Wih, Kandis Om. Bagus ya? Wih, bagus juga. Cuma ya banyak itu tadi. Agak susah juga kalau di sini kotanya ya. Kita sentral kotanya memang bagus ya kalau di kabupaten. Nah, tapi itu mungkin pembangunannya kan bertahap ya. Siapa tahu nanti dari kota ke arah sana. Bertahap. Nah, soal kembali ke komitmennya Pak Alfendri itu sebenarnya sudah ada ya. Nah, itu makanya di antara calon kandidat kemarin yang maju Pilbub ya, Pilbub kemarin Pak Alfendri terpilih kan. Nah, makanya kemarin itu sudah sampai nih kertas kebijakan yang harus dilakukan ketika nanti Pak Alfendri terpilih lagi. Ini nih poin-poinnya. Nah,
kalau misalnya Pak Alfedri itu tidak membuang kertas kebijakan ini, silahkan lagi dong dibaca. Apa sih sebenarnya? Maksudnya yang fakta integritas itu, bukan? Bukan, fakta integritas oke. Ada policy brief yang kita buat itu. Om. Oh iya iya. Ya kalau Om ingat ya, ada policy brief yang kita buat. Nah coba dibaca lagi Pak Alfedri. Itu komplit tuh. Soal bicara lingkungan masalahnya apa? Potensi yang bisa digarap itu apa? Soal tata kelola masalahnya apa? Potensi yang digarap itu untuk perbaikannya apa? Nah kalau memang itu diikuti, insya Allah. Berarti benar-benar komitmen lah Pak Alfedri ini. Siap akan jadi. Apalagi sudah di fakta integritas itu sudah ditandatangani. Gitu. Iya. Nanti mungkin ada waktu lah kita bisa kongko atau bisa diundang Pak Alfedri-nya Om. Diundang. Sebetulnya saya itu pengen ya. Nanti pengen podcast ya bicara tentang ini waktu beliau ke Bogota itu. Oke. Kan sempat ke sana kan beliau waktu bicara Siak Kabupaten Hijau ya. Luar negeri ya. Iya. Wah, luar biasa. Itu makanya itu oleh-oleh kalau bisa diceritakan kan. Iya, kalau prestasi Siak ini luar biasa. Contoh kalau di isu governance misalnya, tata kelola kebijakan. PTSP itu adalah terbaik ya, layanan terbaik. Itu dulu pernah diaplikasikan oleh teman-teman KPK, Korsup ya, untuk dikembangkan ke daerah-daerah lain. Yang terbaik itu PTSP-nya. Nah, kedua soal kebijakan Perda Siak Hijau nih. Daerah-daerah lain itu belum ada nih Siak Kabupaten Hijau ini jadi terobosan. Tapi ada Riau Hijau ya. Riau Hijau ini lagi digagas karena Riau Hijau sebenarnya sudah terkunci Om di RPJMD. Udah ada sebut Riau Hijau lah. Programnya sudah ngarahan. Nah, itu perlu didorong lagi. Nah, ketiga itu di Siak ini itu Pak Alfedri kemarin di Januari kemarin saya lupa itu Om. Saya orangnya pelupa. Itu sudah meluncing namanya Take tadi tuh. Take ya, Take itu termasuk sebuah terobosan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman PMD ya, oleh Pak Budi ya. Termasuk apresiasi juga itu Pak Budi itu. Ya, Take, inisiatif Take itu. Nah, itu makanya ya soal komitmen enggak diragukan lah, prestasi enggak diragukan lah. Nah, komitmen sudah tertuang itu ya, sudah di fakta integritas. Nah, kita mencoba untuk menagihnya seperti apa untuk 5 tahun ini. Habisnya itu 2025 ya. 2025 atau 2024? 2024 masalah saya. Mudah-mudahan saja insyaallah. Iya. Ya semoga ya Pak Alvin ini sampai ke puncaknya. Selesai amanahnya, warganya senang gitu kan. Kebijakannya terlaksana. Ya tapi tadi alamnya lestari. Nah, ikan-ikannya mulai banyak. Ikan-ikan mulai banyak, tapi buaya-buaya jangan diperbanyak. Ikan-ikannya banyak. Ikan-ikan yang banyak, buayanya tolong. Burung-burung mulai banyak bersarang di pohon-pohon karena mulai rindang pohonnya kan. Perbincangan kita sudah semakin lama semakin seru, cuman kayaknya waktu yang tidak memungkinkan. Terakhir Om Taufik mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman muda kita, terutama teman-teman Siak ya. Oke. Ya, pertama kalau untuk teman-teman muda, ya di sini kan komunitas banyak Om. Ya, banyak komunitas. Iya, komunitas banyak. Ya komunitas ini ya perlu dirangkul lah oleh pemerintah ya. Gitu ya. Dibuat sebuah sarana ruangnya untuk mengaktualisasi diri dan dikembangkan apa sih sebagai minatnya. Itu pesan moral karena saya juga dari dari mahasiswa di Siak juga kan. Dulu saya pernah dulu sempat di pengurusan GMPKS itu ya? IPMKS. IPMKS. Saya di plat merahnya Om. Plat merah ya. Plat merah ya. Jadi ada GMPKS, ada IPMKS, jadi plat merahnya Om. Ya. Nah, saya dulu pernah di IPMKS, ya saya lihat wah, ini ya harus perlu betul-betul diapakan ya. Ya harus memberikan ruang lah. Kenapa begitu? Kalau kita bicara soal masyarakat, soal publik ya Om ya. Ruang partisipasi publik itu harus disediakan oleh pemerintah. Amanat PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik itu perlu dibuka ruangnya. Partisipasi terkait dengan ingin tahu keterbukaannya, partisipasi terkait membuka ruang pengaduan, dan partisipasi publik mengajak publik untuk mengikut serta dalam sebuah perencanaan daerah. Oh, dilibatkan? Dilibatkan, misalnya musrembang, ya kan? Misalnya isu-isu apa itu mulai dilibatkan lah. Dan ada kesetaraan gender, melibatkan kawan-kawan perempuan juga di situ. Nah, itu yang kalau misalnya itu sudah dilakukan, pemerintah sudah melakukan, wah itu sudah termasuk bentuk apresiasi betul untuk pemerintahnya Pak Alfedri. Apalagi misalnya
isu governance ini yang paling penting kali Pak Alvendri harus lakukan itu adalah soal keterbukaan informasi. Keterbukaan. Saya di mana-mana Om ketika diundang ya oleh saya sangat senang nih termasuk para sahabat siap video. Kalau kami namanya kalau di podcastnya Fitra sahabat Anggara. Sahabat Anggara. Kalau di sini bilangnya apa? Netizen Siap video. Netizen. Saya memang sangat luar biasa merasa sangat bangga diundang oleh Mas Hermawan ini. Kenapa? Karena saya bisa bercerita soal Siak itu seperti apa karena sebagai saya orang juga Siak ya. Sebagai orang Siak. Oleh karena itu ya Pak Alvendri, tolong dong keterbukaan informasinya harus dibuka ya. Website apa itu tolong dikelola baik. Buka semua kayak Riogo ID Om. Websitenya pemerintah itu provinsi yang Pemprov, itu. Ya Riogo ID itu. Klik Riogo ID, klik gambar kalkulator transparansi. Kita mau lihat APBD, lihat DPA, Lakip, semua itu sudah dibuka. Klik tombol DPA, dokumennya ada. Tapi bukan ringkasan, tahu dokumennya ada. Nah saya berharap Pak Alvendri itu seperti itu. Apalagi sekarang sekdanya itu adalah mantan dari kepala dinas Diskominfo. Nah baru soal layanan pengaduan dibuka, apalagi sekarang di tengah pandemik Om, banyak itu pengaduan masyarakat yang belum terserap misalnya kan, aspirasi yang belum tersampai ya, buka aja karena pengaduan berbasis website. Pak saya kekurangan makan ya gitu ya sepele ya. Pak saya kekurangan beras, tolong dong sediakan beras, atau ini ada masalah nih kakak. Saya mau vaksin di mana nih Pak? Vaksin di mana nih Pak? Nah itu kalau misalnya teraplikasi melalui teleponnya Pak Alvendri, wah itu menarik juga. Kalau di Riau namanya ada Riau Mendengar. Jadi langsung bisa dipantau ya, bisa dipantau. Oleh karena itu kita berharap lah Pak Alvendri itu bisa komitmen soal ini sehingga masyarakatnya sayang dengan Pak Alvendri. Pak Alvendri juga sayang kepada masyarakatnya. Nah, gitu. Luar biasa. Terima kasih Om Taufik. Oke. Sudah menemani saya di Siap Video bersama Om. teman-teman. Ban Taufik memasang luka dipasang satu persatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om.